Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan berbahagia ini, yakni tentang bagaimana cara kita memperoleh pertolongan Allah dan siapakah orang miskin yang sesungguhnya. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Baru ini tersiar informasi berita bahwasanya World Bank atau Bank Dunia meningkatkan indeks poverty line atau indeks kemiskinan untuk negara-negara berkembang dari 6,3 US dollar per hari menjadi 8,3 US dollar per hari. Sehingga sejak awal Juni 2022 ini negara kita yang tergolong negara berkembang ini jumlah penduduk miskinnya meningkat. Yang kemarin 60,3% di awal April kemarin, dan di Juni ini menjadi 68% lebih. Artinya hampir 200 juta penduduk negeri kita tergolong kategori penduduk miskin berdasarkan data dari Bank Dunia. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita simak bagaimana keterangan dari Rasulullah SAW tentang siapakah orang-orang miskin sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Habarona Ali ibnu Hujr qala anba'ana Ismail qala hadatsana Syarif an Atha ibnu Yasar an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala laisal miskin allazi taruddu tamratan aw tamratani wa luqmatani innal miskin muta'affif qra'u in syi'tum muta'affifu qra'u in syi'tum la yas'aluna nas ilhafan. Ya, artinya telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syarif dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang miskin itu yang mendapatkan satu atau dua butir kurma, tamrotan atau tamrotan, walukmatun walukmatani, tamrotun au wa tamrotani, walukmatani. Bukanlah orang miskin itu yang datang untuk mendapatkan satu atau dua butir kurma, atau orang miskin itu yang datang untuk mendapatkan satu atau dua suap makanan. Sesungguhnya orang miskin itu innal miskina al muta'affifu ra'u in syi'tum, adalah orang-orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Jika kalian mau, maka bacalah ayat mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. La yas'aluna nas ilhafa. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, bahwasanya jumlah warga miskin di sekitar kita ini ternyata banyak, hampir mencapai 70% yang miskin di bawah garis kemiskinan, dan ini perlu upaya untuk kita bisa mengentaskannya bersama-sama. Baik, apakah semua orang yang datang meminta-minta adalah orang miskin? Pertanyaannya, benar. Tidak semua orang yang datang meminta-minta adalah orang miskin. Justru orang miskin sesungguhnya adalah orang yang menjaga diri dan kehormatannya dari meminta-minta. Jadi orang yang menahan diri untuk tidak meminta-minta ini justru dalam pandangan beliau Rasulullah SAW adalah orang miskin. Innal miskina, sesungguhnya orang miskin itu al muta'affifu qra'u in syi'tum, adalah orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Yas'aluna nasa ilhafa, tidak meminta pada manusia secara mendesak. Itu orang miskin sesungguhnya.
Yang kedua, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, bil fuqara'il ladzina akhsiru fis sabilillahi la yastati'una darban fil ardi wa yahsabuhumul jahilu aghniya'a min ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Surat Al-Baqarah ayat 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu keadaan mereka menyangka mereka adalah orang kaya karena mereka melihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada seorang secara mendesak. Surat Al-Baqarah ayat 273. Jadi Nabi Muhammad SAW dia bersabda, ala akhbirukum bi ahlil jannah kullu ta'ifin muta'afifin muta'afifin law syam ala Allahi la bara'ah. Ala akhbirukum bi ahlin nar kullu udlin jawazin mustakbirin. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia, tapi jika ia bersumpah atas nama Allah, maka pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Maka aku beritahu kepada kalian siapa ahli neraka itu. Mereka adalah orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Bukhari 4918. Yang ketiga, orang yang lemah yang dimaksud dalam hadis di atas, yang diremehkan oleh orang lain dianggap lemah dan memang lemah, itu siapa? Yakni orang fakir, miskin, orang-orang yang sedang kalah oleh keadaan, yang terjerat hutang, yang terlilit hutang, orang-orang yang kehabisan bekal, orang-orang yang lemah. Nah, berkah dari doa orang miskin dalam hadis tersebut, bahwa saat menyangka ia memiliki kelebihan dari sahabat lainnya karena melimpahnya dunia pada dirinya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, hal tungsoruna wa tusrahuna illa bidu'afaikum. Kalian menyangka kalian hanyalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian. Hadis Bukhari 2896. Yang keempat, bahasanya lafal lain sebutkan bahasa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka, yaitu dengan doa, sholat, dan keikhlasan mereka. Jadi rezeki yang Allah berikan pada orang-orang kaya, pertolongan yang diberikan pada siapapun yang berada di atas garis kemiskinan sedang sejahtera, ini sesungguhnya adalah datang sebab doa dari orang-orang yang lemah, yang ikhlas, yang khusyuk dalam berdoa karena ada keterkautan hati pada Sang Pencipta. Yang kelima, Ibnu Battuah berkata, ibadah orang-orang lemah dan doa mereka lebih ikhlas, lebih khusyuk karena mereka tidak punya ketergantungan hati pada dunia dan perhiasannya. Hati mereka pun jauh dari yang lain kecuali dekat dengan Allah saja. Amal mereka bersih dan doa mereka pun diijabahi, dikabulkan. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan kehormatan, jaga diri dari meminta-minta kepada sesama manusia. Inilah orang miskin yang sesungguhnya, dan inilah sebab adanya pertolongan bagi yang sudah sejahtera, yang sedang sejahtera, untuk kemudian doa-doa dari orang miskin, orang fakir miskin, orang-orang yang sedang berkebutuhan, sedang kalah oleh keadaan, ini menjadi sebab adanya kesejahteraan yang Allah limpahkan pada sebagian yang lain. Jadi satu hal yang perlu disadari, satu hal yang perlu dimaklumi bersama adalah bagaimana yang berlebih, yang kaya, yang sejahtera ini bisa berikan bantuan kepada fakir miskin, pada saudara yang membutuhkan, lebih dengan banyaknya jumlah angka kemiskinan di negara kita yang hampir 70% dari warga kita telah tergolong miskin menurut Bank Dunia. Jadi hampir 200 juta di negeri kita adalah kategori miskin.
Saudaraku, muslim dan muslimah dimana berada, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah yang kepada kita, keluarga kita, muslim semuanya untuk dapat menahan diri dan meminta-minta kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.